Jadi sangat lupa aja.
Ini kok nggak kelihatan? Itu ada opa. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terlihat ini slideshow ini terlihat coba. Assalamualaikum Bapak. Ya, kalau tidak terlihat kurang jelas, Anda kan sudah diberi materinya, bisa dilihat di HP masing-masing. Oke. Pengertian kepemimpinan kemarin sudah ya, definisi sudah, kepemimpinan manajemen sudah. Nah, kita ulang mengenai gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan ada demokrasi, otoriter, partisipatif, atau bebas ya. Tapi umumnya memang kalau di sebuah negara memang umumnya demokrasi dan otoriter atau gabungan dari itu. Kalau di suatu perusahaan bisa saja ditambah dengan partisipatif ya. Kalau di perusahaan pemerintah atau BUMN ya, instansi pemerintah atau BUMN, tentunya bisa demokrasi atau semi demokrasi ya, ditambah partisipatif. Tapi kalau di perusahaan swasta, mungkin Anda sebagian ada yang bekerja di perusahaan swasta, cenderung otoriter ya, cenderung otoriter karena memang itu sah-sah saja, karena si pemilik perusahaan, karena dia pemiliknya, ownernya, sah-sah saja dia modelnya otoriter ya, kan dia merasa dia pemilik dan dia merasa nyaman dengan sistem otoriter. Yang penting karyawan tidak merugikan karyawan dan karyawan juga merasa nyaman ya kerjanya. Yang penting kalau di perusahaan swasta. Tapi ada juga perusahaan swasta yang mungkin sudah tahu Anda sekalian ya, namanya TBK ya, mungkin TBK semua ada, sebagian sudah tahu atau mungkin kebanyakan sudah tahu. TBK jadi terbuka, perusahaan swasta TBK kalau terbuka. Nah, kalau terbuka kan itu perusahaan swasta yang kepemilikannya bukan hanya seseorang, tetapi ada juga yang menyimpan saham-saham atau sahamnya dijual ke umum. Dijual ke umum ya. Walaupun biasanya 51% atau 52% itu milik si pemilik lama. Tapi karena si pemilik lama memerlukan modal, tambahan modal, dia menjual saham atau kepada umum, jadi perusahaannya bisa berjalan dengan lancar ya, karena mungkin order banyak tapi modal kurang, jadi akhirnya menjual sahamnya kepada umum. Itu ya, akhirnya dia juga tidak bisa otoriter si perusahaan itu ya, karena sahamnya udah milik orang banyak. Itu
biasanya tiap tahun sekali juga ada laporan keuangan yang diumumkan kepada seluruh pemegang saham. Kalau dulu waktu kita masih zamannya banyak surat kabar atau koran lah ya, itu diumumkan terbuka di satu perusahaan, bisa satu halaman penuh atau minimal 1/4 halaman. Itu jadi laporan keuangannya diumumkan kepada umum, selain kepada seluruh pemegang saham dikirimi ya satu persatu, bisa juga atau ditambahkan diumumkan secara terbuka di surat kabar. Tapi sekarang saya jarang lihat karena mungkin sekarang sistemnya sudah digital ya. Mereka para pemegang saham bisa buka di websitenya perusahaan tersebut. Jadi pengumuman tetap terbuka tapi di website. Itu kalau perusahaan swasta ya. Jadi yang perusahaan TBK itu bukan hanya swasta aja, BUMN juga ada TBK. Perusahaan di BUMN yang besar ya, misalnya perbankan, BUMN perbankan itu harus hampir semuanya atau semuanya sudah TBK terbuka. Mandiri, BNI, BRI sudah TBK terbuka. Yes. Kalau swasta, yang swasta besar-besar misalnya Indofood ya, atau perusahaan-perusahaan, intinya perusahaan besar itu sudah TBK karena dia untuk mempercepat produksinya atau berputarnya roda perusahaan. Jadi lebih cepat dia terbuka. Jadi itu mungkin cenderung demokrasi lah ya. Dan pemilihan ininya juga, direksinya juga dilakukan oleh para pemegang saham. Terutama di ini ya, kalau di swasta itu nanti untuk pemilihan direksinya atau direktur utama, direktur produksi dan lain-lain itu dilakukan oleh para komisaris atau pemegang saham. Itu yang memilih direksi. Di perusahaan BUMN juga sama ya. Hanya bedanya kalau perusahaan BUMN itu yang memilih komisarisnya itu biasanya Menteri BUMN. Kalau sekarang ya Bapak Erick Thohir lah ya. Jadi memilih komisaris dan direksi sekaligus. Nanti tugas komisaris kalau beri perusahaan BUMN bukan memilih anggota direksi dia, tapi hanya mengawasi para direksi tersebut. Jadi sebetulnya komisaris lebih tinggi dari direksi. Itu kalau yang benar ya, kalau dilakukan dengan benar. Jadi mereka bisa mengawasi kegiatan para direksi. Di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar ya, termasuk bank-bank BUMN, terus Pertamina, PLN, itu ada komisaris yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang memberi modalnya itu dari Departemen Keuangan atau Menteri Keuangan ya, Pertamina, PLN atau perbankan itu dari Kementerian Keuangan. Itu yang mengeluarkan dananya ya. Yang tentunya kalau Kementerian Keuangan dari mana? Ya dari beberapa sumber, antara lain juga dari pajak, terus dari keuntungan-keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut, itu semua disetor ke Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan yang mengelola dana dari keuntungan-keuntungan atau setoran-setoran dari BUMN. Kalau swasta beda lagi ya, kalau swasta. Jadi ini bebas tindak perusahaan-perusahaan. Kita mungkin lebih banyak ke perusahaan bahasanya.
Tapi kalau untuk pemerintahan, ya kemarin sudah saya jelaskan ya, mana yang demokrasi, mana yang dipimpin oleh presiden ya, presidensial, bisa juga oleh Perdana Menteri. Kalau Indonesia kan presiden. Kalau tetangga kita Singapura, Perdana Menteri yang berkuasa. Kalau Malaysia itu sebetulnya kerajaan, tetapi yang mengelola bukan perusahaan, mengelola negaranya seorang Perdana Menteri. Ya, kalau seperti Malaysia masih berbentuk kerajaan, tetapi kerajaan hanya sebagai kelihatannya sebagai simbol aja. Karena yang mengelola semua Perdana Menteri. Untuk Malaysia. Maaf Pak, Kalau Singapura, kalau Malaysia bisa sebut demokrasi. Gimana? Boleh? Boleh nanya nggak Pak? Boleh, kalau mau bertanya silakan. Boleh, boleh. Jadi Kan selama ada kuliah, Iya, Pak. boleh. Tidak usah nunggu sesi pertanyaan. Oke. Kan ada pemimpin yang otoriter ya Saudara Pak? Aji ya? Iya Pak. Saudara Aji? Kan ada pemimpin yang otoriter tuh Pak. Gimana sih Pak cara mengatasi pemimpin yang otoriter itu Pak? Kayak contoh korut lah atau apalah gitu. Itu gimana cara mengatasinya? Saya juga kan otoriter di mana ini? Di mana maksudnya? Dia sebagai contohnya kayak di perusahaan menteri, Pak, atau mungkin pemimpin negara, presiden gitu Pak. Itu ada cara mengatasinya nggak sih Pak? Kalau itu menurut undang-undang misalnya menurut undang-undang ya, seperti di Indonesia kan demokrasi ya, demokrasi. Itu semua sebetulnya yang mengontrol dan mengawasi adalah DPR. Jadi kalau suatu negara yang disebut negara demokrasi, kemudian dia pengawasnya yaitu DPR sebetulnya. Kalau DPR-nya benar-benar berfungsi ya, DPR-nya berfungsi. Kalau tidak berfungsi atau kalau dia kurang berfungsi ya susah sih, yang ngawasnya susah. Kalau seperti makanya perlu ya di suatu negara atau pemerintahan perlu DPR tidak selalu dari koalisi pemerintah. Ya seperti kalau di Indonesia ada PKS dan Demokrat, itu penting. Kalau semua misalnya PKS gabung aja ke koalisi pemerintah ya, Demokrat gabung, jadi tidak ada yang mengontrol nanti. Itu kurang baik. Biasanya seperti itu ya. Tapi kita masih lumayan lah, ada PKS dan ada Demokrat, walaupun karena mereka juga kursinya tidak banyak ya, kekuatannya kurang, tetapi minimal ada suara-suara lah yang bisa ikut mengontrol ya. Jadi kalau misalnya di medsos atau di berita-berita itu maaf kalau PKS ngontrol protes gini terus dibully, Demokrat banyak dibully, ya itu sebenarnya nanti negara bukan negara ini lagi, bukan negara demokrasi lagi ya. Seperti zaman Orde Baru. Saya juga ngalami ya, karena usia saya sudah lumayan. Ngalami zaman Orde Baru, mungkin kalian atau saudara-saudara tidak mengalami ya, masih kecil atau masih kecil belum. Kalau saya ngalami, itu waktu itu ada 3 partai. DPR ada 3 partai. Golkar, P3 dan PDI. Tetapi yang dominan kan Golkar. Terus jadi yang P3 dan PDI itu hanya formalitas mereka itu. Ini di negara ya. Jadi kelihatannya formalitas, jadi tidak berani mengontrol pemerintahan Orde Baru waktu itu. Ya, walaupun mungkin masih ada orang-orang yang merindukan zaman Orde Baru ya, karena mungkin waktu itu
mereka merasa nyaman, kecil juga merasa nyaman, merasa aman ya. Ya, mungkin mereka masih merugikan gitu ya, harga-harga terjangkau. Ya mungkin ya. Nah, saya juga waktu itu memang saya masih muda ya, masih SMP kalau nggak salah saya juga. Dan kalau keamanan memang waktu itu betul-betul relatif aman keamanan. Seperti sekarang, kalau Anda pulang larut malam ya, jam 12 ataupun 12 malam ataupun lebih ya, itu pasti Anda akan merasa was-was, terutama apalagi wanita ya. Tapi zaman dulu, waktu zaman Orde Baru, saya tenang-tenang saja pulang jam 12, naik angkutan umum lagi saya waktu itu. Kadang-kadang naik motor ya, naik angkutan umum. Itu saya merasa aman, karena waktu itu memang para ininya tegas ya. Baik di pihak kepolisian ataupun di pihak TNI, semua tegas seperti itu. Tegas itu maksudnya kalau ada apa-apa, kalau penjahat-penjahat itu langsung didor aja. Didor ya waktu itu. Jadi penjahat pada ketakutan waktu itu. Tapi sebetulnya sekarang juga, kalau saya sekarang nggak tahu nih ya, karena saya lihat sekarang kejahatan meningkat. Itu mungkin Anda merasakan sendiri lah ya. Sekarang masalah keamanan bagaimana ya. Itu oke. Tapi kalau untuk pemerintahan mungkin kita tidak terlalu mendalam ya pembahasannya. Jadi sekali lagi untuk saudara Haji, kalau pemerintahan demokrasi itu pengontrolnya yang DPR. Kalau bisa ya anggota DPR walaupun dia koalisi pemerintah harus berani bersuara. Kalau oposisi seperti PKS dan Demokrat pasti mereka berani lah. Kalau yang bukan, yang walaupun dia koalisi pemerintah, kalau bisa mereka juga harusnya berani bersuara. Berani bersuara ya. Mungkin ada beberapa orang lah yang walaupun dia masih di lingkungan koalisi pemerintah, ada juga yang berani ya untuk kontrol situasi atau di situasi pemerintahan ya. Terus jadi otoriter itu tidak selalu jelek ya, kemarin kan saya udah jelaskan contohnya Singapura dan Brunei, kemarin itu saya contohkan ya, negara Asia Tenggara aja biar dekat ya. Singapura dan Brunei. Brunei itu bisa sebut otoriter, tetapi karena itu yang berkuasa raja di sana ya, atau sultan. Kalau di Malaysia rajanya hanya simbol ya. Tapi yang mengatur negara yaitu Perdana Menteri kalau di Malaysia. Tapi kalau di Singapura tidak ada kerajaan ya, tidak ada, tapi hanya pemerintah, ada Perdana Menteri. Itu relatif, kalau itu kelihatannya agak relatif otoriter itu Singapura itu. Karena kalau ada demonstrasi juga dilarang di undang-undangnya. Jadi tidak ada yang berani demonstrasi. Kalau dia demonstrasi, dia kena asal makar atau apa ya, pasti ditangkap. Kalau di itu ya, tetapi rakyatnya mendukung otoriternya Singapura. Karena otoriternya Singapura itu si Perdana Menterinya, walaupun kondisinya seperti itu, Perdana Menterinya mensejahterakan rakyatnya. Rakyat Singapura tidak ada yang susah hidupnya ya. Kecuali yang bukan warga negara Singapura, ini yang warga negara asli Singapura. Itu tidak ada yang susah hidupnya, baik dia pengusaha ataupun karyawan, itu hidupnya nyaman mereka. Secara ekonomi tidak kekurangan. Itu di Singapura ya. Jadi otoriternya Singapura itu memberi kesejahteraan kepada rakyat. Terus satu lagi Brunei, sama mungkin ya. Tidak ada demo apa di sana, tidak ada demonstrasi atau apa.
Tapi otoriternya Kesultanan Brunei itu membuat, tapi rakyatnya sejahtera. Kalau rakyat sejahtera ya nggak masalah, mau otoriter mau apa, si rakyat sendiri ya. Mungkin untuk orang-orang yang apa, yang istilahnya anti otoriter mungkin ada, tapi mereka nggak berani karena menurut undang-undang mereka kok berani melawan protes pemerintah, mereka ditangkap ya, Brunei ataupun di Singapura. Nah itu dua negara contoh. Tapi ada juga satu negara lagi yaitu yang betul-betul otoriter dan rakyat tidak berkutik, yaitu di Korea Utara ya. Kim Jong Un itu siapa saya juga menterinya Korea Utara kan itu otoriter, tapi rakyatnya tidak berkutik, tidak berkutik. Jadi berani protes, berani apa langsung ditangkap, mungkin dihukum mati atau apa ya itu. Jadi itu untuk Aji contoh-contoh kalau di pemerintahan ya. Kalau di perusahaan mungkin ya karyawan ya nurut-nurut saja ya, walaupun di perusahaan juga ada yang mengontrol perusahaan, yaitu serikat pekerja. Serikat pekerja sebenarnya itu juga bisa ngontrol, tetapi ya tidak bisa berbuat banyak, sebenarnya tidak bisa berbuat banyak kalau serikat pekerja. Karena di serikat pekerja itu di suatu perusahaan wajib didirikan, menurut undang-undang harus ada serikat pekerja. Tetapi kalau di perusahaan itu mereka sudah nyaman, terus kesejahteraan terjamin, ya serikat pekerjanya juga ngapain, mau demo mau apa ya tidak perlu, mereka merasa tidak perlu ya. Kecuali yang perusahaan-perusahaan yang karyawannya kurang sejahtera, itu biasanya mereka pada demo, pada mogok ya. Memang kalau ada perusahaan yang melarang adanya serikat pekerja itu bisa melanggar undang-undang ketenagakerjaan ya. Nanti bisa ditegur perusahaan tersebut. Tapi selama perusahaan tersebut mensejahterakan karyawan, jadi si serikat pekerja mungkin ya tidak perlu demo-demo, mereka kan sudah sejahtera, ngapain ya. Nah, itu. Demikian Aji. Udah puas Aji penjelasan Aji Bapak? Puas Pak, masih ya Pak? Ya ya baik. Itu mungkin kalau kurang puas bisa baca-baca di internet, medsos ya, mungkin tambahan. Baik, kita lanjutkan saja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya di tengah-tengah, biar hidup perkuliahannya. Jadi otoriter tadi sudah, demokrasi sudah, partisipatif, bebas tindak, nah itu kasih dan di otoriter ya. Mungkin sebentar nanti kacau. Ini cenderung ke demokrasi, otoriter, dan ada partisipasi. Di perusahaan BUMN pun ada namanya serikat pekerja ya, serikat pekerja BUMN. Badan usaha milik negara sebetulnya malah, tapi tetap ada serikat pekerja. Kecuali di PNS pegawai negeri itu tidak ada serikat pekerja ya, tidak ada serikat pekerja. Kalau perusahaan pemerintah itu, bukan perusahaan pemerintah, maksudnya pegawai negeri itu tidak ada serikat pekerja. Oke, kita lanjutkan. Gaya kepemimpinan demokrasi sudah dijelaskan ya.
Terus ini otoriter juga. Jadi kalau di otoriter kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Ya, tadilah kita sebut misalnya Kesultanan Brunei ataupun kalau di Singapura Perdana Menteri itu yang penguasa tunggal. Tapi kalau di Malaysia kalau nggak salah kalau itu masih demokrasi gitu ya, walaupun itu karena si sultannya atau rajanya itu hanya simbol. Masih ada cenderung ada demo-demo atau memprotes pemerintahan yang sekarang. Tapi di sana pemerintahan kalau tidak salah hanya ada 2 partai atau 3 partai, saya juga lupa lagi ya, di Malaysia. Yang terakhir kemarin yang menang yaitu partainya Mahathir Muhammad. Tapi karena Mahathir Muhammad sudah sangat sepuh ya, usianya sudah kepala 9, dia menyerahkan ke wakilnya atau siapa ya? Saya kurang perhatikan di Singapura itu, di Malaysia maaf. Itu sebetulnya seharusnya Perdana Menterinya Mahathir, tapi Mahathir sudah terlalu tua, terlalu sepuh, yang diserahkan ke anggota partai yang lain. Nah ini ya, ini kesimpulan dari gaya-gaya kepemimpinan yang tadi, yang 4. Jadi menurut pendapat ahli Gillies, menyimpulkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada gaya kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi ya. Jadi ini fleksibel ya. Ya walaupun itu otoriter tapi bisa juga ada positifnya. Tapi bisa juga dia demokratis tapi mungkin semi demokratis lah ya. Bisa semi demokratis. Jadi situasional ya, situasional. Tetapi baik itu otoriter atau demokrasi itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Kalau di Indonesia jelas menurut undang-undang itu demokrasi ya. Makanya ada DPR, ada MPR. Dan itu juga DPR itu dipilih oleh rakyat. Presiden juga dipilih oleh rakyat. Berarti cenderung itu seharusnya demokrasi ya. Tapi tergantung pemimpin yang menjalankannya dan tergantung juga kepada anggota-anggota DPR yang mengontrol. Jadi anggota DPR itu yang mengontrol kepemimpinan. Ya, karena itu di suatu negara demokrasi. Apalagi sekarang ya, sudah mulai panas, sudah mulai ramai ya. Calon-calon pemimpin baik presiden, calon presiden atau calon gubernur, wali kota, bupati ini sudah mulai sudah bergerak ya, sudah mulai bergerak walaupun ada yang masih malu-malu, ada yang sudah terus terang ya, terus terang baik oleh pendukungnya ataupun oleh yang bersangkutan sendiri sudah mendelegasikan bahwa dia calon presiden, terus dia calon. Tapi kalau bupati, wali kota, gubernur tidak selalu menyolok ya. Tapi memang karena sebenarnya mereka juga sudah mulai bergerak. Karena saya sendiri tinggal di Bandung, di Jawa Barat, sudah kelihatan ada beberapa calon-calon gubernur sudah mulai bergerak
untuk menyalonkan level gubernur. Kalau presiden, walaupun ada beberapa orang, tapi yang menonjol 2 orang ya, mungkin Anda juga sudah tahu, yang sudah kelihatan menonjol tuh, maksudnya menonjol tuh yang sudah memperlihatkan bahwa dia akan mencalonkan baru 2 orang. Walaupun ada beberapa juga, baik dia mungkin hanya sebatas untuk wakil presidennya sudah ada. Tapi ini nanti pilihan kembali kepada Anda. Jadi jangan sampai 5 tahun nanti yang bersangkutan memimpin, Anda salah pilih ya. Anda salah pilih memilih orang, karena kalau Anda memilih orang itu berlakunya ya 5 tahun. Tidak ada istilahnya menurunkan presiden di tengah jalan. Tetap harus kita harus sabar 5 tahun lagi. Makanya sekarang silakan Anda memilih atau mempelajari calon-calon pimpinan kita ya. Jadi tidak terpengaruh orang lain, tidak pengaruh provokasi orang lain ya. Tidak terpengaruh oleh isu-isu dari orang lain, tapi kita harus cari yang benar-benar menurut kita yang terbaik ya. Baik, selanjutnya, jadi tidak ada gaya pemimpinan yang jelek, ya. Tapi tidak ada juga gaya pemimpinan yang selalu tepat. Pasti adalah kurang-kurangnya. Nah, kurang-kurangnya itu nanti harusnya kalau negara demokrasi, parlemen atau DPR ya, yang mengontrol, yang beri usulan bahwa seharusnya gitu. Jadi anggota DPR itu jangan sampai hanya formalitas ada, karena dia merasa mendukung pemerintahan yang ada. Ya. Jadi jangan hanya formalitas ya. Karena mereka anggota DPR itu gajinya besar ya. Kalau kita gajinya besar, mereka mungkin kalau nggak salah ya 900-100 lah ya totalnya per bulan. Kalau mereka bekerja dengan asal-asalan, formalitas ada ya, rakyat rugi. Karena yang menggaji kan gaji anggota DPR kan dari pajak ya, dari pajak masyarakat, dari pajak rakyat. Walaupun kita merasa orang kecil saya pajaknya kecil ya, tapi minimal kita punya kontribusi ya. Minimal kalau kita punya sepeda motor aja, ya, kita pasti udah bayar pajak tiap tahun. Belum PBB, pajak bumi bangunan. Jadi semua sebenarnya masyarakat itu baik masyarakat kecil atau masyarakat level tinggi, semua juga berkontribusi untuk negara, minimal dengan pajak ya. Jadi mudah-mudahan DPR kita yang sekarang maupun yang akan datang berfungsi dengan benar ya. Mereka harus sadar ya, mereka itu dibayar oleh dari rakyat. Itu semua ya, instansi baik di pemerintah, PNS, ASN ya, kemudian juga ada dari TNI Polri, semua juga yang membiayai rakyat ya. Makanya semua harus bekerja profesional sesuai tugas masing-masing. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi barangkali ini? Baru seorang yang naik. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, kan tidak ada kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi, Pak.
Iya, betul. Ini Terus? Pak, saya kebetulan ada situasi juga nih Pak. Maksudnya? Jadi saya itu ditunjuk Ya. jadi pemimpin, Tak. saya ditunjuk jadi pemimpin organisasi sukarela Pak. Iya, relawan lah ya. Ya, nah Ya, betul. kita menemukan masalah dan solusinya itu ada dua Pak. Solusi A dan solusi B. Betul, ya. 70% dari anggota saya setuju untuk pakainya solusi A. Ya. 30%-nya solusi B. Cuma nih Pak kendalanya, kalau saya ambil suara terbanyak, saya butuh kemampuan anggota saya yang meminta solusi B. Ya. Sedangkan Ya. si orang tersebut nggak mau ikut-ikutan Pak, kalau misalnya nggak pakai solusi B. Oh gitu, dia mau pasif aja gitu ya. Ya, dia maunya kita butuh kemampuan dia nih Pak, tapi kalau kita nggak ngikutin dia nggak mau gitu Pak. Iya. Nah itu sebagai pemimpin Pak, kan ini lagi posisi serba salah Pak. Sebaiknya yang saya lakukan apa nih Pak? Karena mau saya pecat bukan hak saya, dia juga nggak digaji Pak sama saya. Ya betul ya. Ya Pak, begitu aja Pak, minta tolong Pak. Relawan kan tidak digaji ya, itu hanya. Ya terus gimana sih dari pendekatan? Nah itu Pak, maksudnya sekarang ini posisinya kelompok kita ini lagi pada diem-diem. Diam-diam gimana maksudnya? Si anggota yang milih B, tapi dia nggak mau kalau kita pakai rencana A Pak. Ya. Ya, makanya langsung. Ada saran Pak buat saya Pak. Saya, ya, saudara Rifki, karena yang 30 orang juga itu orang-orang yang potensial ya, kalau saya dengar dari pertanyaan Rifki, itu mereka potensial. Ya kalau potensial berarti kita harus pendekatan harus ada pendekatan ke mereka ya. Minta kesadaran mereka, terus bisa saja solusi dari yang 70% itu dibagi, maksudnya pendekatan yang kita juga pendekatan kepada yang 70%, pendekatan juga ke yang 30%, agar ada titik temu lah ya, titik temu. Jadi kita ambil juga yang 30%, kita ambil 70%, walaupun mungkin yang 70% lebih dominan. Harus ada, karena kalau tidak ada pendekatan dari saudara Rizky kepada yang 30%, mereka itu kan para anggota yang potensial ya nanti. Tapi, jadi berarti saran Bapak kita kumpul dulu gitu Pak? Ya, kumpul lagi untuk membahas gitu Pak, titik temu. Iya. Jadi tapi Anda, saudara Rizky, ini dulu ke grup 30% dulu, ke grup 70% jangan dipertemukan dulu. Nah, mereka kita persuasif. Jadi masing-masing dulu kita persuasif lah kepada mereka ya. Bukan dibujuk ya, persuasif. Ya persuasif semacam membujuk juga sih. Kita pendekatan persuasif ke mereka, minta pengertiannya untuk jalannya organisasi biar jangan terpecah. Jadi saudara Rizky kumpul dulu dengan 70%, terus kumpul dulu dengan 30%. Nah setelah itu, setelah saudara Rizky mendengar dari dua kelompok tersebut, nah baru dipertemukan lagi yang kelompok dari 30% dan 70%. Ya mungkin tidak perlu semuanya lah ya. Kalau banyak ya, kalau sedikit sih bisa dipertemukan semuanya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya kalau banyak ya perwakilan aja ya. Itu saran dari saya, mungkin dari rekan yang lain bisa juga memberi sarannya. Itu saudara Rizky ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, ini karena waktunya pendek ya ini. Kita lanjutkan lagi.
Bisa. Ya soalnya ada bisa. Ya, ini sedikit ya teori kepemimpinan. Bagaimana mereka bisa muncul seorang pemimpin ya. Satu berdasarkan genetis ya. Yang kedua sosial. Yang ketiga eksklusif, ekologis, maaf. Logis. Oke, kita genetis ya. Ini kita bahas hari ini hanya genetis. Jadi kalau genetis karena diturunkan dari orang tua umumnya ya, dari orang tua kita. Bahwa dia itu dilahirkan dari bapaknya pimpinan, tapi dia lahir tidak dipaksakan. Nah, tidak dipaksakan, wah harus sama dengan bapaknya. Tapi dia lahir bisa juga karena memang gennya. Kalau gen itu kan keturunan ya. Keturunannya memang dia punya keturunan sebagai calon pemimpin. Calon pemimpinnya. Kalau seperti misalnya dulu zamannya Pak Harto ya, almarhum Pak Harto, Presiden Soeharto Orde Baru, itu anaknya Presiden Soeharto itu ada beberapa, ada yang wanita, ada yang laki ya. Ini saya lihat yang laki juga yang kelihatan muncul itu hanya seorang. Terus yang perempuan juga sama, beberapa orang, ada 3 atau 4 orang ya, yang muncul juga hanya seorang. Walaupun sekarang mereka sudah tidak muncul lagi semuanya ya, kecuali ada satu yang namanya Pak Tommy Soeharto. Kalau yang lain udah pada nggak muncul, mereka mungkin sibuk dengan bisnis, mereka sudah tidak mau berkecimpung di politik lagi mungkin ya. Karena kalau keluarga Pak Harto saya lihat yang masih berkecimpung di politik hanya Tommy Soeharto, yang lainnya sudah hanya sibuk bisnis saja. Itu padahal mereka mungkin Tommy ataupun satu lagi namanya Mbak Tutut ya panggilnya. Kalau dulu Mbak Tutut namanya, itu pernah jadi menteri, tapi dia juga kelihatan bahwa dia agak ini ke bidang politik, walaupun sekarang sudah tidak lagi ya. Itu karena keturunan. Kalau sekarang mungkin dari SBY ya, AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi kalau saya lihat memang AHY juga sifat kepemimpinan belum muncul ya, karena mungkin masih muda atau gimana ya, dia belum terlalu menonjol, bukan muncul. Muncul dia sudah mulai aktif sebagai pimpinan partai, sudah mulai banyak ini, sudah berani. Mungkin dia berani menyalonkan diri lah ya, atau dicalonkan oleh partainya sebagai wapres, tetapi mungkin belum terlalu menonjol ya hal itu, karena mungkin masih muda, kalau Mas AHY ya, Agus Harimurti, walaupun dia juga kalau di partai dia sudah mulai berkecimpung ya, mulai berkecimpung. Itu dan oleh Pak SBY juga sudah mulai didorong-dorong lah ya untuk mau jadi pimpinan partai. Kalau pimpinan partai sudah, tetapi mungkin untuk pimpinan di pemerintahan dia juga sudah didorong-dorong ya. Terus satu lagi, anaknya Megawati, Puan Maharani. Kemarin juga sama, ya, itu kan keturunan dari gennya Bu Mega. Gen Bu Mega itu keturunan juga dari Presiden Soekarno. Ya. Nah, mungkin karena masih muda, dia juga belum terlalu menonjol atau belum terlalu terkenal ya, belum terlalu terkenal. Tapi untuk ke depan, siapa tahu dia juga sudah ini ya. Tapi untuk sekarang memang kalau saya baca di medsos ya, karena saya memang bukan pendukung
bukan anggota partai, bukan pendukung baik orang-orang yang tadi saya sebut ya, saya netral aja. Itu ini saya hanya sebagai bukan ilmuwan ya, pokoknya sebagai inilah pengamat aja ya. Mungkin lebih tepat sebagai pengamat. Ya, mereka memang ada keturunan gen dari Mega dan gen juga dari Presiden Soekarno cucunya ya. Mereka itu sudah didorong-dorong supaya mereka Bu Puan ini, Mbak Puan, supaya mencoba untuk di pimpinan pemerintahan. Satu lagi kalau AHY ya itu juga sama karena gennya dari Pak SBY. Nah itu kalau menurut teori genetik ya. Tetapi bisa saja mereka itu anak-anak yang dulu pernah memimpin pemerintahan, tapi tidak selalu mereka itu jadi seorang pemimpin lagi, tidak. Yang penting dia punya keinginan dan punya bakat sebetulnya ya. Kalau tidak punya keinginan walaupun punya bakat, dia juga tidak bisa jadi pimpinan, apalagi pimpinan negara ya. Nah, itu. Baik, untuk hari ini mungkin jam 8 ada kuliah lagi dari dosen lain. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan nanti untuk minggu depannya. Karena ini kalau kuliah kepemimpinan tidak sulit, Anda tinggal membaca, mungkin lihat situasi lingkungan Anda, baik di perusahaan Anda tempat kerja ataupun di lingkungan instansi pemerintah ataupun di pimpinan di negara ya. Baik ya, untuk itu kita tutup aja pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,